Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Krido. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian yang ketiga, yaitu nilai stasioner dan jenisnya. Dulu waktu kelas 11 sudah pernah mempelajari nilai stasioner dan jenisnya, tetapi pada fungsi aljabar. Sekarang kita pelajari pada fungsi trigonometri. Baiklah, kita mulai saja untuk menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Di pelajaran fungsi naik dan fungsi turun kemarin, kalian sudah tahu bahwa fungsi stasioner didapatkan jika f aksen x sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0 atau gradiennya sama dengan 0. Nah, di sini stasioner itu didapatkan jika misalnya, fungsi stasioner di sini ya gradiennya 0. Nah, pada gradien 0 ini di sini ada titiknya, namanya titik stasioner. Pada titik stasioner ini nanti kita akan ada di dalamnya adalah nilai stasioner. Kita lihat untuk titik stasioner. Titik stasioner. Yang namanya titik itu adalah X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, Y inilah yang dimaksud dengan nilai stasioner. Jadi, nilai stasioner itu adalah nilai Y dari titik stasioner. Kalian lihat ini fungsi stasioner bisa seperti ini, di sini, bisa di sini. Maka titik stasioner ini mempunyai jenis. Ya. Ada 3, mungkin maksimum, minimum, atau belok. Maksimum, jenis maksimum ini terjadi jika di sini fungsinya naik, stasioner turun. Di sini naik positif, stasioner kemudian turun negatif. Atau minimum terjadi pada X sama dengan A jika fungsinya turun, stasioner naik lagi. Di sini turun berarti negatif, stasioner naik. Kemudian belok itu terjadi dari X sama dengan A jika fungsi itu naik, stasioner naik lagi. Naik itu positif, positif lagi. Atau di sini fungsinya turun, stasioner turun lagi, turun negatif, turun lagi negatif lagi. Jadi X sama dengan A. Nah, jadi titik stasioner ada 3 jenisnya, maksimum, minimum, dan belok. Maksimum terjadi jika positif, stasioner negatif. Minimum terjadi jika negatif, stasioner positif, dan seterusnya. Ya, jadi nilai stasionernya juga ada 3 jenis. Nah, jenis maksimum ini juga disebut sebagai cekung ke bawah. Nah, minimum disebut sebagai cekung ke atas. Cekung ke atas itu ya seperti ini. Nah, cekung ke bawah itu begini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa nilai stasioner didapat jika f aksen X sama dengan 0. Kemudian yang pertama ya, jenis nilai stasioner
dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan garis bilangan, yang kedua bisa dengan turunan kedua. Nah, jadi untuk menentukan jenis-jenis stasioner kita bisa menggunakan garis bilangan seperti kemarin waktu menentukan fungsi naik fungsi turun, bisa dengan turunan kedua. Nah, yang pakai turunan kedua itu, pakai turunan ini turunan pertama ya, turunan kedua. Jika, ya sebentar, jika turunan keduanya lebih besar 0, maka jenisnya minimum. Jika turunan keduanya lebih kecil 0, maka jenisnya maksimum. Dan jika turunan kedua itu sama dengan 0, jenisnya belok. Nah, jadi kita sudah punya rambu-rambunya untuk menentukan nilai stasioner dan jenisnya. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi, misalnya f(x) sama dengan sin x pada interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini nanti kita akan mencari jenis nilai stasioner itu menggunakan kedua-duanya, kedua cara maksudnya, dengan garis bilangan maupun dengan turunan kedua. Tetapi selanjutnya nanti kalau kalian mengerjakan, pilih salah satu saja yang kalian anggap lebih mudah ya. Jadi tidak harus kedua-duanya kamu gunakan untuk mencari, tidak, nanti kelamaan ya. Jadi salah satu yang kalian pilih. Nah, kita selesaikan. Fungsinya adalah f(x) sama dengan sin x. Nilai stasioner didapat jika turunannya sama dengan 0. Turunan sin adalah cos. Cos x sama dengan 0, berarti x sama dengan harga cos yang berharga 0 adalah 90 derajat plus K kali 180 derajat, sehingga untuk K sama dengan, kita tidak bisa mengambil K-nya -1 karena batasannya dari 0 ya, tidak bisa negatif. Jadi kita ambil K-nya 0, maka X sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 ini ya, kali 1 tambah 90 berarti 270 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X ini 2, 360 tambah 90 berarti lebih dari 360, jadi sudah tidak ada. Maka ini X nya ketemu, kita cari nilai stasionernya. Nilai stasioner untuk X sama dengan 90 derajat berarti F 90 derajat. Tinggi ya, atau Fx F 90 derajat. Fx nya tadi adalah sin X, berarti sin 90 derajat
sin 90 derajat berapa? 1 ya. Kemudian untuk X sama dengan 270 derajat, berarti F 270 derajat sama dengan sin 270 derajat adalah min 1. Nah, sekarang kita cari jenis nilai stasioner. Yang pertama kita pakai garis bilangan. Garis bilangan. Nah, dengan garis bilangan kita masukkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ke garis bilangan. Sini misalkan dari ini 0, ini 360 batasnya. Kemudian titik yang didapatkan tadi adalah 90 derajat. Kemudian 270 derajat. Nah, kita ambil sebuah bilangan, kita masukkan ke fungsi. Misalkan kita ambil 30 derajat, masukkan ke sini 30 derajat, cos 30 derajat. Positif ya. Nah, kita berarti dari sini positif, negatif, positif. Terus kita perhatikan tadi untuk jenisnya kita pakai ini ya. Kalau positif itu naik, berarti di sini naik, stasioner turun. Nah, ini kan negatif. Berarti di X sama dengan 90 derajat itu adalah maksimum jenisnya. Kemudian di sini negatif berarti turun, stasioner. Nah, ini kan ini berarti maksimum. Ini berarti minimum. Nah, ini berarti jenisnya kita tulis langsung ya. Ini berarti tadi yang X sama dengan 90 derajat adalah maksimum. Yang ini berarti minimum. Jika ditanya titik stasionernya, titik itu adalah E, Y. Berarti kalau titiknya ya berarti ini 90 derajat, 1. Yang ini berarti 270 derajat, min 1 itu adalah titiknya. Titiknya jenisnya apa ya? Maksimum dan minimum. Ini kalau dengan garis bilangan. Ya, sekarang yang kedua, siapa tahu kalian lebih menyukai dengan turunan kedua. Dengan turunan kedua. Nah, tadi fungsinya adalah f(x) sama dengan sin x. Turunan pertamanya adalah turunan sin adalah cos x. Berarti turunan keduanya f double aksen x. Turunan cos adalah apa saja? Ya, tidak terlalu panjang. Turunan keduanya di sini f double aksen x, turunan dari cos adalah min sin x. Nah, sekarang untuk mencari jenisnya berarti f double aksen titiknya tadi ketemu 90 derajat. Nah, sama dengan min sin 90 derajat. Sin 90 derajat kan 1, min 1 berarti lebih kecil 0, lebih kecil 0 berarti maksimum. F double aksen 270 derajat berarti min sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu berapa? Min 1 ya. Berarti min 1 kali min berarti positif. Berarti lebih besar 0. Berarti minimum. Sama ya. Untuk 90 ketemu maksimum, untuk 270 ketemu minimum. Nah, sudah jelas ya. Jadi untuk menentukan nilai stasioner, kita tentukan turunannya sama dengan kan 0. Setelah itu untuk menentukan jenisnya bisa dengan dua cara. Bisa dengan garis bilangan, bisa dengan turunan kedua.
2. Nanti untuk pengerjaan selanjutnya kalian boleh milih dengan garis bilangan saja atau dengan turunan saja. Mana yang dianggap lebih mudah itu yang digunakan. Nah, kalau ini sudah jelas, nanti kita lanjutkan dengan soal-soalnya.